Angin batang yang dingin, beraroma pinus dan tanah basah menyelinap masuk melalui celah-celah kayu gubuk kecil. Di luar, hutan ranting sunyi mulai menelan cahaya senja, mengubah setiap batang pohon purba menjadi siluet raksasa yang mengawasi. Di dalamnya, Mira, sang penyihir, sama sekali tidak terlihat seperti ancaman. Ia duduk di atas bangku kayu bundar yang reyot, membelakangi perapian batu yang hanya menyala kecil. Cukup untuk menghangatkan paci tembaga dan menari-narikan bayangan di dinding. Kepalanya dibalut kerudung linen berwarna biru kusam yang nyaris abu-abu, menutupi rambut coklat gelapnya yang bergelombang, yang jarang sekali ia biarkan tergerai. Wajahnya halus dan tirus, dengan tulang pipi yang sedikit menonjol, dan yang paling mencolok adalah mata. Matanya besar, berwarna coklat madu dengan bintik hijau seperti lumut. Matanya selalu memancarkan ketenangan yang mendalam, seolah ia melihat lebih jauh dari sekadar dunia nyata. Mira mengenakan jubah luar berwarna hijau hutan yang tebal, terbuat dari wol kasar yang sudah usang dan lusuh karena sering dipakai menjelajah hutan. Di pinggangnya bersampir ikat pinggang kulit yang memegang erat beberapa kantong kecil berisi herbal kering dan sebilah pisau kecil. Pakaiannya praktis, sederhana, dan dirancang untuk menyamarkannya dari mata-mata yang mengintai di sepanjang jalan. Dinding gubuk dipenuhi rak-rak kayu lapuk yang menampung ratusan botol kaca dan tanah liat. Aroma di utara adalah campuran yang sangat kompleks. Manis lavender, tajam cuka apel, pahit akar valerian, dan sentuhan logam dari kuali raksasa. Mira sedang fokus mengaduk isi panci tembaga. Sendok kayunya berputar perlahan, menghasilkan bunyi ritmis yang memecah keheningan. Cairan di dalamnya berwarna hijau pekat, menggelegak pelan, mengeluarkan uap tipis yang membuat mata sedikit berair. Ini adalah salep tidur nyenyak dan luka dalam, permintaan dari Tuan Besar Harvin di desa yang sakit demam paru-paru. Ia mencubit daun timus liar kering yang baru saja ia petik
dari tebing berbatu di atas sungai awan. Ia menjatuhkannya ke dalam ramuan. Istirahatlah jiwa yang lelah, bisiknya pelan, lebih kepada ramuan daripada dirinya sendiri. Istirahat yang tenang. Di sudut ruangan, seekor burung hantu kecil yang ia namai Lira berbulu abu-abu gelap berkedip pelan. Satu-satunya suara lain adalah bunyi lembut dari kayu yang terbakar dan suara air yang menetes dari langit yang bocor. Tiba-tiba, Lira mengepakkan sayapnya ke ranting di dekat jendela. Bukan mengepak biasa, tapi gerakan kaget, diikuti oleh suara decitan pelan yang hanya bisa didengar oleh telinga yang terlatih. Lira berhenti mengatuk. Ia memejamkan mata, membiarkan inderanya menyerap segala sesuatu di luar. Suara sepatu bot di lumpur, langkah cepat, tidak seperti orang yang santai. Dua orang, satu langkah berat dan mantap, satu langkah lagi, pincang. Ia dengan cepat meraih selimut linen dan menutupi panci ramuan yang sedang mendidih. Lira mengambil kembali pisau kecilnya, memasukkannya ke dalam lipatan jubah, dan memposisikan dirinya di ambang pintu. Menunggu. Ketukan di pintu terdengar keras. Tidak sabar. 3 ketukan cepat, berhenti sebentar, lalu 2 ketukan lagi. Itu kode penduduk desa. Mira membuka kuncinya. Di depannya berdiri Matias, sang penjaga hutan di desa terdekat, yang bernama Randelia. Matias bertubuh besar dan berjanggut lebat, dan di sampingnya berdiri seorang wanita tua bernama Agnes, yang dikenal karena kerajinan tenunnya yang halus. Namun sekarang wajahnya berkerut ketakutan. "Mira, demi bunda tanah, kau harus menolong kami," bisik Anis. Suaranya tercekat dan terengah-engah. Matias mengangguk. Napasnya tersengal-sengal. Mereka tiba, penyihir, kesatria mahkota dari Istana Altair. Mereka sudah di gerbang desa, menanyakan namamu. Mereka punya cap lambang elang di pelindung dada mereka, dan mata mereka setajam pisau. Mira tidak menunjukkan reaksi. Ekspresinya tetap tenang. Apa yang mereka katakan? Matias menjelaskan. Mereka menyebutmu penyihir gelap yang mencuri jiwa dan meracuni sumur-sumur. Mereka bertanya kepada semua orang apakah mereka melihat wanita dengan jubah hijau dari sini dan juga mata seperti madu. Mereka berjanji akan memberi emas bagi yang menyerahkanmu. Dan apa yang kalian katakan? Tanya Mira. Agnes menegakkan punggungnya, meskipun ia gemetar. Kami bilang tidak ada penyihir di lembah Lumina. Kami bilang kami hanya punya sang tabib yang membuat kami
berharap dan mengusir penyakit. Kami bilang kami tidak tahu siapa wanita yang mereka cari. Matias mengangguk. Mereka menampar Tuan Finn, tapi kami bertahan. Kami semua berhutang nyawa padamu. Mira, kau menyembuhkan demi anakku dan menyelamatkan ternak kami dari penyakit kuning. Mira menarik napas dalam-dalam. Aroma hutan malam mengisi paru-parunya. Terima kasih teman-teman. Masuklah. Kalian perlu menenangkan diri. Matias dan Agnes masuk. Gubuk kecil itu terasa sempit karena ukuran Matias yang besar. Mira dengan cepat menutup pintu. Ia tidak kembali ke panci yang berisi ramuan Harvin, melainkan ke deretan botol yang tertutup gabus di rak. Ia mengambil botol kecil berisi cairan kuning kehijauan dan menuangkannya ke dua cangkir tanah liat yang sudah retak. Minum ini, kata Mira. Willowbark untuk mengurangi ketegangan di bahu dan Nixet untuk memenangkan jantung yang berdebar. Jangan khawatir, hanya satu tetes Nixet. Mira menambahkan dengan senyum tipis. Matias meminumnya tanpa ragu. Cairan itu terasa pahit dan seperti daun yang dihancurkan. Namun seketika ia merasa kehangatan menjalar dari perutnya. Nyihir, mereka akan mencari Anda di sini, kata Matias dengan suara serak. Mereka akan mencari, Mira mengulangi. Ia berjalan ke belakang gubuk ke lemari kayu yang terbuat dari kayu birch putih. Ia membuka lacinya dan menarik keluar sebuah paket terbungkus linen tebal. Harvin harus mendapatkan ramuan ini, kata Mira, menunjukkan paket itu yang berisi beberapa botol kaca berisi ramuan hijau pekat. Tanpa ini, demamnya akan mengambilnya sebelum fajar, lanjut Mira. Agnes menggeleng kepalanya. Tidak, Anda tidak boleh pergi ke desa. Itu jebakan. Saya harus. Harvin adalah pemimpin Anda. Jika ia meninggal karena saya takut pada kesatria kerajaan, maka rasa takut itu yang akan menghancurkan lembah Lumina. Bukan saya, kata Mira dengan nada tegas tapi lembut. Ia menoleh ke Matias. Saya punya tugas untukmu. Kau tahu jalan setapak lama melewati rawa senyap? Tanya Mira. Matias mengangguk. Jalan itu penuh jebakan dan labirin akar. Tidak ada kesatria yang akan menggunakannya. Bagus, kau harus pergi sekarang. Berlari secepat yang kau bisa. Ambil jalan itu ke gua batu karam dan peti yang tersembunyi di bawah batu yang berbentuk seperti kepala serigala. Di dalamnya ada buku besar terbungkus kulit kambing. Ambil buku itu dan sembunyikan di tempat yang aman. Jangan pernah memberikannya kepada siapapun kecuali saya. Apa isinya? Tanya Matias. Isinya semua yang saya tahu. Racun,
penawar, dan beberapa kebenaran yang tidak ingin diketahui kerajaan. Jawab Mira. Pergilah sekarang. Perintah tambahan dari Mira. Matias dan Agnes berdiri. Rasa takut mereka sekarang bercampur dengan tekad. Matias meraih tangannya, memandangnya. Jika mereka menangkapmu, kami akan tidak. Mira menyelah. Matanya yang seperti madu memancarkan kekuatan dingin. Kalian akan tetap diam. Kalian akan menyangkal segalanya. Kalian akan melanjutkan hidup kalian itu. Ini adalah permintaan terakhir. Sekarang pergi. Matias dan Agnes yang bertekad untuk melindungi penyelamat mereka memutuskan untuk menuruti permintaan Mira dan menyelinap keluar ke dalam kegelapan. Mira bergerak cepat. Ia mengambil tas kulit yang lebih kecil. Ia memasukkan botol-botol ramuan yang baru dibuatnya, beberapa kantong herbal kering yang penting, dan sepotong roti keras. Ia melirik ke perapian. Lira, burung hantu itu sudah pergi, menyelinap melalui lubang di atap. Mira mengeluarkan ramuan khusus dari saku jubahnya. Cairan berwarna ungu gelap. Ia menuangkannya ke atas panci tembaga dan ke lantai di sekitar gubuk. Seketika, bau cukai dan amonia yang tajam memenuhi ruangan. Dan ramuan ungu itu mulai menguap, meninggalkan lapisan lendir berwarna abu-abu yang tampak seperti jamur mati. Ini adalah ramuan yang membuat gubuk terlihat ditinggalkan dan sakit. Bau busuk yang akan membuat siapapun, terutama kesatria dengan hidung yang sensitif, ragu untuk masuk. Ia mengambil satu-satunya barang yang tidak terbuat dari kayu atau kulit. Kalung perak tua dengan liontin bulan sabit yang sudah usang. Liontin itu terasa dingin di telapak tangannya. Lalu ia menyelinap keluar. Hutan ranting sunyi di malam hari adalah labirin yang menakutkan. Tidak ada suara jangkrik, hanya deru angin di antara celah pohon dan bunyi daun yang terinjak. Lumut hijau cerah di siang hari kini tampak seperti bayangan hitam pekat. Mira berlari cepat. Kakinya yang terbungkus sepatu bot kulit lembut hampir tidak menghasilkan suara. Ia menggunakan jalan setapak yang hanya selebar bahu, bersembunyi di balik semak juniper liar. Jalan yang tidak akan pernah ditemukan oleh orang asing. Tujuan Mira adalah desa Randelia, terletak di lembah sempit di bawah kaki gunung puncak pedang. Saat ia semakin dekat, udara malam mulai dipenuhi oleh suara-suara yang tidak menyenangkan. Mereka sudah membakar sesuatu, pikir Mira. Rasa dingin
menjalari tulang punggungnya. Ia berhenti di tepi tebing yang menghadap ke desa. Randelia terlihat seperti tumpukan rumah-rumah kayu yang gelap dengan cahaya kuning rembulan yang redup menyoroti menara lonceng batu yang sudah tua. Tapi ada yang lain. Di tengah lapangan utama, api unggun besar menyala liar, lebih besar dari perayaan panen. Dan di sekeliling api itu, berdiri 4 kesatria mahkota dengan pelindung data yang mengkilap, memantulkan api yang menari-nari membara. Pakaian mereka rapi, terbuat dari rantai baja yang mahal dan jubah linen merah. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah komandan, memiliki helm dengan hiasan bulu burung hantu putih, membuat siluetnya terlihat mengancam. Mira turun perlahan, bersembunyi di balik ladang jelai yang tinggi. Ia bisa mendengar teriakan komandan. Dengarkan aku, warga dusun. Kami adalah utusan dari Raja Airion yang agung. Kami datang untuk membasmi kejahatan di sarangnya. Teriak komandan itu. Suaranya bergema ke seantero lembah. Seorang petani tua, Tuan Finn yang ditempeleng tadi, dengan berani melangkah maju. Kami adalah rakyat raja, tuanku. Kami tidak menampung kejahatan. Kau berbohong, tikus desa, balas sang komandan, sambil menunjuk ke arah Finn dengan sarung tangan besinya. Kami tahu ada penyihir di antara kalian. Seorang penyihir darah yang mencuri jiwa. Ia berpura-pura menjadi tabib, tetapi ramuannya adalah racun yang mematikan. Ia adalah penyelamat kami, balas seorang wanita. Anakku hidup karena ramuan herbalnya, lanjut dari orang lain. Komandan itu tertawa, suara tawa yang keras dan mengejek. Tabib, seorang wanita yang mengumpulkan lumut di bawah rembulan dan berbicara dengan tumbuhan adalah bidat. Ia melanggar hukum alam dan hukum kerajaan. Katakan di mana dia, atau kami akan membakar tempat ini menjadi abu. Saat itu Harvin, tuan besar desa, dibawa keluar dari rumahnya. Ia terlihat pucat, wajahnya berkeringat, dan ia nyaris tidak bisa berdiri. Tidak ada penyihir di sini, bisiknya terengah-engah. Kami hanya memiliki tabib kami, Mira. Komandan
Komandan itu berjalan ke arahnya, menyengkram jubah Harvin. Jadi kau tahu namanya? Bagus. Di mana dia, anjing tua? Ia tidak akan pernah menyerahkan orang-orang yang ia cintai, kata Pak Tua Finn kepada Harvin. Pada penduduk desa lalu menatap sang komandan dan para anak buahnya. Komandan itu mendorong Harvin ke tanah. Bunyi gedebuk keras terdengar di tanah yang keras. Dan inilah saatnya Mira keluar dari bayangan ladang jelai. Ia tidak berlari, ia tidak menyelinap, ia berjalan dengan langkah yang lambat, tenang, dan mantap, langsung menuju cahaya api. Daun hijau usangnya kini tampak seperti bayangan pohon yang berjalan. Kalung bulan sabitnya memantulkan cahaya api unggun, bersinar seperti bintang di lehernya. Seluruh desa terdiam, hanya suara api yang berderak yang terdengar. Aku di sini, kata Mira. Suaranya tenang, namun membawa resonansi yang membuat para ksatria sedikit terkejut. Komandan itu berbalik. Helm berbulu burung hantu putih itu menoleh ke arahnya. Sang penyihir Mira, kau menghemat banyak waktu berburu kami. Mira mengabaikannya. Ia berjalan lurus ke arah Harvin yang tergeletak di tanah, tidak jauh dari api. Jangan mendekat, bidat, teriak salah satu kesatria menarik pedangnya. Mira tidak berhenti. Aku bukan bidat, aku adalah tabib yang menyelamatkan hidupnya dan dia hampir mati. Mira berlutut di sebelah Harvin. Ia mengeluarkan botol kaca kecil dari tasnya. Cairan di dalamnya berwarna merah tua, hampir hitam. Air mata bintang, tuanku Harvin, bisik Mira, agar ginseng dan ekstrak cinnamon murni kuat, tapi tidak akan membunuhmu, lanjut Mira. Ia membuka gabusnya dan perlahan-lahan menyalurkan cairan kental itu ke bibir Harvin. Cairan itu memiliki bau yang kuat, seperti madu fermentasi yang pekat. Komandan melangkah maju. Cukup, tangkap dia. Dua kesatria bergerak. Tidak, teriak Pak Tua Finn. Ia dan beberapa penduduk desa melangkah maju, membentuk dinding manusia yang gemetar antara Mira dan para kesatria. Ia baru saja menyelamatkan tuan besar kami. Jauhkan tangan kotor kalian darinya. Komandan itu terkejut. Minggir kalian semua. Kalian melindungi bidat. Kalian akan dihukum karena pengkhianatan terhadap mahkota. Mira berdiri.
Arvin sekarang batuk, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan membuka matanya. Warnanya mulai kembali seperti semula. Mira menoleh ke komandan. Ekspresi ketenangan di matanya kini terlihat seperti sebuah tantangan. Aku tidak menyihir, aku menyembuhkan. Kau lihat obat ini yang baru saja menyelamatkan pemimpin mereka? Tidak ada sihir di dalamnya. Ini hanyalah ilmu yang kupelajari dari leluhurku, dari bunga dan akar. Kerajaanmu menyebutnya sihir karena mereka tidak memahaminya. Dan mereka tidak memahaminya karena mereka tidak peduli pada rakyat kecil seperti ini, kata Mira. Mira menunjuk ke penduduk desa. Aku menyembuhkan anak mereka yang demam, bukan dengan mantra, tetapi dengan akar valerian. Aku menyelamatkan ternak mereka dari penyakit kuning, bukan dengan ritual, tetapi dengan rebusan klov dan susu. Apakah itu sebuah kejahatan? Kau meracuni pikiran mereka dengan kata-kata bidat, teriak komandan. Kau akan dihukum. Aku tidak akan lari, tapi aku tidak akan lari dari hadapanmu, kata Mira. Ia mengangkat dagunya, memancarkan martabat yang lebih besar daripada yang dimiliki oleh kesatria di hadapannya. Kau bisa menangkapku, komandan, tapi ketahuilah ini. Jika aku ditangkap, siapa yang akan menyembuhkan penduduk desa ini ketika wabah kuning dalam datang tahun depan? Siapa yang akan mengobati luka kesatria yang jatuh dari kudanya di hutan ranting sunyi? Kau tidak dapat menggantikan seorang tabib dengan pedang. Komandan itu memandangi barisan penduduk desa yang diam dan bertekad, lalu ke Harvin yang kini sudah duduk dan terlihat lebih baik, dan kembali menatap ke mata Mira. Ia tahu jika ia menggunakan kekerasan, ia akan memicu pemberontakan. Rakyat Randelia tidak takut pada sihir Mira. Mereka takut kehilangannya. Oh, cerdas penyihir, di sisi komandan. Tapi hukum adalah hukum. Bawa aku, kata Mira, menjatuhkan tas ramuannya. Tapi berikan aku 1 hari. 1 hari untuk menyiapkan ramuan yang dibutuhkan Tuan Harvin dan beberapa ramuan pertolongan pertama untuk desa. Setelah matahari terbit besok, aku akan ikut denganmu. Jika aku mencoba lari, kau boleh membakar desa ini. Ini adalah janjiku. Penduduk desa memprotes, tetapi Mira mengangkat tangan. Komandan itu merenung. Perintahnya adalah menangkap penyihir, bukan membantai penduduk desa. Dan penyihir itu menyerahkan diri. 1 hari, kata komandan itu. Kami akan berkemah di luar gerbang. Jika kau mencoba melarikan diri, kami akan memburumu sampai ke lubang terdalam di bumi. Dan kemudian
desa ini akan membayar harganya. Mira mengangguk tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia berkata, "Kau akan menemukan aku di sini, menunggu saat fajar." Para kesatria menarik diri. Suara kuku kuda mereka perlahan menjauh kembali ke perkemahan mereka. Penduduk desa segera mengelilingi Mira. Mereka menyentuh lengannya, merangkulnya, menangis. "Kau tidak boleh pergi, Mira," seru Agnes yang baru saja tiba bersama Matias, yang bersamaan membawa sebuah buku yang berada di pelukannya. "Kami akan melindungimu, kami akan berjuang," kata Pak Tua Vin. Suaranya dipenuhi amarah. Mira tersenyum, senyum melelah namun penuh cinta. Ia memegang tangan masing-masing penduduk desa. "Tidak, ingat apa yang kukatakan. Kalian harus hidup. Kalian harus kuat. Dan kalian harus ingat apa yang telah kuajarkan pada Kayla. Daisy untuk luka, Yaro untuk demam," kata Mira mengulangi kata-kata terakhir itu. Daisy untuk luka, Yaro untuk demam. "Aku harus pergi. Jika aku tetap di sini, Raja akan mengirim pasukan yang lebih besar lagi. Tapi jika aku pergi, Randelia akan aman. Dan mereka akan tahu bahwa mereka tidak dapat memadamkan cahaya Anyang dengan satu penangkapan." "Tapi buku ramuanmu," bisik Matias. "Kalian memilikinya. Kalian memiliki ilmu itu sekarang. Gunakanlah dengan bijak," jawab Mira. Ia memejamkan mata. "Ingat, aku bukan sebagai penyihir, tapi sebagai tabib kalian." Mira mengatakan itu dengan nada yang lembut dan diiringi hembusan nafas yang panjang. Saat fajar mulai menyingsing dengan warna ungu muda dan merah muda di atas puncak Gunung Pedang, Mira sudah siap. Ia mengenakan jubah hijau sangnya, kalung bulan sabitnya berkilau. Di tangannya, ia memegang tas kecil berisi ramuan yang ia siapkan semalaman. Bukan hanya ramuan untuk Arvin, tapi juga ramuan penyembuhan yang kuat, salep luka bakar dan patah tulang yang akan ia gunakan di perjalanan untuk berjaga-jaga. Ia berjalan keluar gerbang. Kesatria komandan dengan helm bulu burung hantu putih menunggunya. "Kau menepati janjimu," kata sang komandan. "Aku selalu menepati janjiku," balas Mira. Mereka membelenggu tangannya dengan rantai dingin. Bunyi logam yang memilukan bergema di pagi yang sunyi. Mira menoleh ke belakang, ke Randelia, ke rumah-rumah kayu gelap yang dicintai.
wajah-wajah penduduk desa yang berdiri di gerbang, diam dengan air mata dan rasa terima kasih. Ia tidak menyesal, ia telah menyelamatkan mereka. Di bawah kerajaan yang kejam, Mira, sang penyihir yang dicintai, memulai perjalanan bahaya, membawa serta pengetahuan kuno dan harapan untuk Randelia di balik rantai dingin. Di dalam hutan ranting sunyi, di bawah batu berbentuk serigala, sebuah buku kulit kambing menunggu. Isinya adalah benih-benih kebaikan dan perlawanan yang akan tumbuh di hati orang-orang Randelia.